Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, pada hari ini kita akan lanjutkan lagi topik praktikum alat ukur dan metode pengukuran IPA. Hari ini kita masuk pada topik ke-6, yaitu dengan tujuan mahasiswa mampu melakukan analisis data pada pengukuran tidak langsung dengan menggunakan metode regresi linear, atau kita kenal dengan kuadrat terkecil dan menghitung korelasinya. Nah, pada pekan kemarin kita mempelajari metode grafik. Jadi metode grafik itu dari data-data yang ada kita mencari atau menggambar grafiknya. Menggambar satu garis atau tiga garis yang terbaik. Kemudian kita mencari nilai rata-ratanya. Nah, di sini kebalikan ya, kita tidak harus menggambarkan grafik tetapi menggunakan persamaan tertentu, sehingga kita bisa sama-sama menemukan persamaan garis lurusnya, yaitu Y sama dengan A plus BX. Jadi seperti ini teman-teman. Jadi kalau pekan kemarin dari titik-titik kemudian kita buat garisnya, sehingga mendapatkan persamaan garis B1, B2, B3. Nah, ini tanpa menggambar grafik, kita gunakan persamaan matematis yang berlaku untuk menentukan persamaan Y sama dengan A plus BX. Ya, bagaimana caranya? Seperti ini. Jadi nanti kita ada data X dan Y, ya, maka nilai B-nya adalah N, sigma XY min sigma X, sigma Y dibagi dengan delta, ya. Yang A adalah sigma X kuadrat, sigma Y min sigma X, sigma XY dibagi delta. Deltanya adalah N, sigma X kuadrat min sigma X dikuadratkan. Nah, N itu apa? N adalah jumlah data. Kemudian B dan A ini juga memiliki nilai ketidakpastian atau nilai taksirannya masing-masing, yaitu dengan nilai yaitu SA kuadrat sama dengan ini ya, ini simpangannya, yaitu S kuadrat sigma XI kuadrat dibagi delta. Yang C yang B juga sama, hampir sama, cuma SB kuadrat sama dengan N dikali S kuadrat dibagi delta. S-nya di sini ya, S kuadrat nilainya adalah 1 dibagi N min 2 kali sigma YI min A min BXI kuadrat ini. Nah, untuk mengetahui hubungan atau korelasi antara variabel yang kita ukur antara X dan Y, maka kita menggunakan persamaan koefisien korelasi ya, yaitu dengan menggunakan persamaan seperti ini ya. Jadi R sama dengan N sigma XI YI dikurangi sigma XI sigma Y dibagi akar ya, dalam kurung N sigma XI kuadrat ya, sigma XI kuadrat dikurangi sigma XI dipangkatkan setengah ya. Kemudian N ya, sigma YI kuadrat min sigma YI pangkat setengah juga ini. Baik, kita tadi saya cek, jadi agak ada revisi rumus sedikit ya teman-teman. Jadi R itu ya N sigma XI sigma XI YI kurangi sigma XI sigma YI dibagi akar ya, dalam kurung N sigma XI kuadrat min sigma XI dikuadratkan. Jadi harus bisa membedakan antara yang sigma X kuadrat ini dikurangi dengan sigma X dikuadratkan. Kalau ini kan datanya dikuadratkan dulu baru dijumlahkan. Jadi sigma itu penjumlahan ya. Kalau yang ini dijumlahkan dulu nilai X-nya baru dikuadratkan. Kalau ini kan dikuadratkan dulu baru dijumlahkan. Yang ini juga sama ya, N ya, ini kan masih akar ya, dalam kurung akarnya panjang ya, N sigma YI kuadrat min sigma YI dikuadratkan ini. Nah, untuk datanya kita bagi, ini kan kita menggunakan analisis Excel ya teman-teman. Jadi kita bagi kelompok 1, 2, 3 datanya ini, kelompok 4, 5, 6 data ini, 7, 8, 9, 10 datanya adalah ini gitu. Nah, selanjutnya adalah bagaimana kita menganalisisnya gitu ya. Kita gunakan Excel. Nah, sebagai contoh ini ada data. Saya ambilkan 5 data dari data hukum Ohm ya. Yang V adalah saya simbolkan Y, yang X adalah simbol I. Kenapa saya seperti ini? Kita juga boleh membalik ya antara
antara apa namanya, ini yang X, ini yang Y juga boleh. Cuma ini saya menggunakan ini gradien itu kan sama dengan delta Y dibagi delta X ya. Itu. Jadi kalau ini nanti tidak usah mengubahnya. Nah, di sini otomatis kan sama dengan Y-nya apa? Y-nya adalah V ya. Mungkin delta V dibagi delta I. Jadi nanti otomatis persamaan yang Y sama dengan A plus BX ya, gradien langsung menunjukkan nilai sama dengan nilai R itu sendiri. Kalau kita rubah ini X, ini Y ya, tentunya akan nilai R-nya adalah 1/M, kebalikan. Jadi ini untuk siasat saja agar kita mudah dalam menganalisis ya, sekali hitung langsung ketemu gitu. Nah, caranya ini kan kita ada punya data Y dan X, maka di sini kita butuhkan X dan Y ya. X kemudian Y, kemudian butuh data X kuadrat ya. X kuadrat. Oke. Ini dulu. Nah, di sini caranya ini kan pakai Excel ya. Sama dengan X-nya ini ya dikali dengan Y. Oke. Ketemu satu, kemudian kita tarik ya. Nah, kita tarik sini, temu semua. Nanti ini adalah jumlah biasanya. Jumlah. Nah, kalau jumlah rumusnya adalah sum. Ketemu ini, kita tarik juga ya. Nah, udah ketemu ini. Kemudian cari kita X kuadrat. Sama dengan ini ya. Kita kuadratkan. Nah, ketemunya ini. Kita tarik ke bawah. Kemudian ini ya. Nah, kemudian dari sini kita apa yang kita butuhkan? Tadi udah ya, ini X kuadrat. Oke, sudah. Sekarang kita mencoba delta ya. Kita mencari besaran-besaran yang ada di sini. Pertama delta ya. Delta sama dengan ya. Deltanya adalah N ya. N-nya ada berapa? Saya kasih contoh 5 ya. 5 dikali sigma X kuadrat ya. Sigma X kuadrat berarti ini X kuadrat dijumlahkan berarti ini ya. Ini dikurangi dengan sigma X dikuadratkan ya. Sigma X-nya adalah ini ya. Kemudian kita kuadratkan gini. Kita enter. Ini adalah nilai deltanya. Kemudian nilai B ya. Mungkin ini kita geser aja ya ini ya. Taruh sini nggak apa-apa. Ini kita sama dengan. Ini juga sama dengan. Nah, bagaimana nilai B-nya? B-nya adalah ini ya. Perkalian N sigma XY kurangi sigma X sigma Y dibagi delta. Jadi ini kita buat sama dengan N-nya ada 5 ya. Dikali dengan sigma XY. XY ya. Ini ya, XY jumlahnya adalah di sini. Nah, di sini kemudian kurangkan dengan sigma sigma X-nya ini dikali dengan sigma Y ini ya, ini. Kemudian kita dalam kurung ya. Kita kasih kurung. Ini dibagi dengan delta. Deltanya di sini. Nah, ketemu B-nya adalah 0,0111 ya. Tuh. Kemudian nilai A-nya berapa? A sama dengan A-nya adalah ini ya, sigma X kuadrat. Sigma X kuadrat. Berarti yang mana nih? Ini udah betul belum? Kita cek kita ya. Oke, sekarang kita nyari A ya. A-nya bagaimana? Kita gunakan rumus ini ya.
pakai Excel sama dengan sigma X kuadrat. X kuadrat ini ya. Ini kemudian kita kali dengan sigma Y ya, sigma Y ini dikurangi sigma X ya, dikali sigma XY. Sigma XY ini dibagi delta, kita kasih kurung dulu, bagi dengan deltanya sini. Oke. Nah, di sini teman-teman kita sudah mendapatkan persamaan ya. Persamaannya Y sama dengan negatif 0,0233 ditambah dengan 0,01163 X itu. Mungkin gini, huruf besar aja. Nah, di sini teman-teman, gradiennya adalah di sini 0,011163. Ini adalah gradiennya ya. Ini gradien. Kita harus mencatat, memberikan penekanan pada di sini ya. Nah, tadi gradiennya itu kan pas nih. Gradiennya itu menunjukkan R ya. Sehingga nanti di sini R tidak lain adalah nilainya ya 0,011163 ohm. Seperti itu. Nah, untuk mengecek hasilnya betul atau tidak ya, maka kita gunakan rumus R itu kan R sama dengan V per I ya. Maka sini R ya, saya gunakan yaitu V-nya ini ya. V-nya Y sini ya, V per I ya. Jadi ini adalah hasil bagi antara V dengan I. Ketemu satu, saya drag bawah ya, ketemunya sekian. Sehingga ketika kita cek ternyata 0,011 ya, 0,10 kan nilainya mendekati. Sehingga persamaan ini bisa dinyatakan sudah betul ya. Y sama dengan A plus BX. Gradiennya 0,011163 X gitu. Nah, bagaimana untuk menghitung nilai daripada nanti yang ketakpastian dari SA kuadrat, SB kuadrat, nanti silahkan gunakan persamaan ini ya. Ini juga sama. Jadi misalkan kita menghitung mungkin yang paling bagus dulu, saya memperagakan atau mendemokan yang ini yang R ya. Jadi R-nya bagaimana? R itu hubungan antara X dengan Y ya. Maka di sini R, kita hitung R. Rumusnya dekatkan dulu ya, ini ya. Mungkin sini R ya. R sama dengan ya. Saya taruh di sini yaitu N sama dengan N ada 5 dikali sigma XY, sigma X-nya di sini ya, dikali ini dikurangi sigma X ya, kali sigma Y ini itu. Kemudian jangan lupa kurung ya. Dibagi dengan dalam kurung juga ya, teman-teman ya, kurung N dikali dengan X kuadrat ini ya. Ini sigma X-nya ini kuadrat ya. Dikurangi dengan mana nih? Sigma XI. Sigma XI dikuadratkan, ini ada salah dikit ya. Sini kemudian kita kuadratkan maksudnya ya. Nah, ini kita cek dulu. Ini rumus tadi. Oke, tadi ini rumusnya ada salah dikit. Saya kembalikan lagi ini ya rumusnya ya. Jadi ini kita kembalikan lagi. Jadi ini adalah
apa namanya 5, n-nya 5, kemudian xi kuadrat ya. Xi dikuadratkan, oke, seperti ini. Kemudian dikali dengan dalam kurung lagi ya, 5 kali y kuadrat ya. Y kuadratnya mana? Oh, ternyata belum ada, maka kita tambahkan dulu ya, kita tambahkan dulu. Mungkin di sini ya, y kuadrat. Mana y kuadratnya? Ini ya, ini kuadratkan. Kita tarik ke bawah. Kita sum. Nah, ini ketemunya seperti ini belum selesai, tinggal ini dikali dengan berapa? Ini ya, dalam kurung lupa 5 dikali dengan y, sigma y kuadrat, berarti ini ya, dikurangi sigma y nya ini, kemudian kita kuadratkan ini. Nah, ini masih ada akarnya, maka di sini kita ginikan, tambahkan kurung, ini juga kurung, ini pangkatnya adalah setengah, bisa seperti ini 0,5. Nah, nilainya adalah 0,971. Artinya apa? Artinya adalah nilainya kalau semakin mendekati 1, dia korelasinya, kalau positif berarti korelasinya positif, mendekati 1 berarti semakin berkaitan erat ya, sangat erat. Baik, ini nanti teman-teman silahkan kembangkan lagi ya. Ini sudah menemukan A dan B dan R-nya yang paling pokok. Saya ini berikan warna. Ini kemudian yang ini. Baik, sampai sini untuk tutorial metode analisa metode regresi linier. Sama prinsipnya, kita ujung-ujungnya adalah mencari persamaan y sama dengan a plus bx, di mana bx adalah gradien dan gradien itu memiliki arti atau besaran fisis yang dicari ya. Ya, mungkin harus hati-hati adalah b-nya itu gradiennya itu apa ya. Maka kita kembalikan ke persamaan umum ya. Persamaan umum, apakah M kan secara umum kan delta Y dibagi delta X. Nah, di situ terkadang memiliki misalkan ini ya. Kalau ini kan datanya nggak itu masalah ya. Yang ini, maka ini kita asumsikan yang ini adalah Y, yang Y ini adalah X ya. Yang sini jelas gampang ya. Kemudian yang ini juga harus kita modifikasi ya. Jadi nanti adalah T kuadrat sama dengan 4B kuadrat L per G. Maka G sama dengan berapa? Maka G sama dengan, kalau kita rubah ini teman-teman kan ini coba nih. Nah, kalau ini kan G sama dengan, saya munculkan dulu seperti ini adalah 4 pi, pi-nya kita ambil. Jadi ini ada kuadratnya ya. Pi, kemudian kuadrat ya. L-nya juga sama, dari L-nya kuadrat juga. Ini L, ini kuadrat. Ini adalah berapa nih? Ini adalah, sorry ini T-nya tidak ada kuadratnya karena sudah dari akar dikuadratkan gitu ya, cukup L saja. Yang sini baru ada T kuadratnya. T kuadrat. Maka ini bisa kita selesaikan ya. Jadi ini kan kalau gradien, ya gradien sama dengan B sama dengan apa ini? Nanti kita delta L dibagi dengan delta T kuadrat ya. Ini.
delta L mungkin gini ya, delta L dibagi dengan, nah ini agak berbeda nih, mungkin gini aja, delta L ini delta T kuadrat ya, T kuadrat seperti ini. Padahal kita kan mencari G, maka G-nya nanti ini adalah, kalau gradiennya adalah delta L per delta T kuadrat, maka nilai G-nya nanti G sama dengan, gravitasi maksudnya ya, sama dengan, ya ini, tinggal kalikan aja ya, 4, ini berubah aja nih. Nah. Jadi ini adalah 4pi, ini. Nah, 4pi dikali dengan pi. Seperti ini, atau gradiennya. Jadi, nanti untuk gradien ini kan dari analisis metode regresi ya. Gradiennya itu delta L dibagi T kuadrat ya, atau yang ini Y menunjukkan L, yang T kuadrat adalah X ya. Jadi nanti ini kita berikan keterangan L sama dengan Y dan T kuadrat sama dengan X, biar lebih mudah nih. Nah, sini gradiennya delta L dibagi delta T kuadrat ya. Ketemu gradien, padahal untuk mencari G itu kan ada unsur 4pi kuadratnya, maka tambahkan 4pi kuadrat untuk mengalihkan gradiennya. Ini. Demikian juga yang tadi yang topik topik lensa, ini juga sama. Maka ini nanti yang atas itu adalah SO kali SI, itu kita simbolkan Y ya. Jadi di sini Y sama dengan SO, mungkin SO dikali dengan SI. Dan X-nya sendiri itu adalah SO ditambah dengan SI. Nanti silakan diselesaikan dengan Excel gitu. Baik, ini mudah-mudahan bisa memberikan kecerahan bagi teman-teman bagaimana menganalisis data dengan metode regresi linier. Jadi ketika persamaannya tidak linear ya, maka kita harus membuat, istilahnya itu membuat manipulasi ya, menjadi persamaan yang nantinya bisa dibuat linear seperti ini. Ini kan kalau F kan seper F sama dengan ya seper SO ditambah seper SI. Tidak bisa dianalisis langsung secara regresi, maka dirubah menjadi hubungan akhir, yaitu gradiennya bisa berkaitan dengan F-nya. Kalau ini kan hukum Ohm jelas ya, ini kan L sama dengan V per I, pas ya. Ini bisa dibuat langsung. Kalau ini lebih modifikasi lagi, tapi intinya adalah kita harus memodifikasi gradien, ada unsur besaran fisik yang dicari. Nah, di situ apakah dikali ya, apakah nanti itu dibagi dan seterusnya. Baik, ini dari saya. Nanti kalau ada yang belum jelas silahkan ditanyakan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.